Assalamualaikum, hello everyone. Alhamdulillah, saya bisa share lagi yaitu KNCPT yang versi terbaru yaitu KNCPT Simple Edition 22.1004. Silahkan download, file link ada di deskripsi. Jika sudah di-download, nanti filenya seperti ini, berbentuk RAR. Ekstrak dulu dengan cara klik kanan, ekstrak here. Tunggu sampai proses ekstrak selesai. Jika sudah diekstrak, nanti ada dua file yaitu server lokal dan server pusat. Sekarang silakan buka VirtualBox. Kemudian kita membuat server pusat. Ini sebagai contoh aja, nih kan harusnya kan server pusat dan server lokal kan beda server. Ini hanya sebagai contoh, jadi hanya di satu server. Ini hanya contoh aja. Kita buat dulu server pusat. Ini pilih yang Linux, kemudian Ubuntu 64 bit. Klik next. Ini kan hanya server pusat, jadi dia hanya menampung data, jadi tidak perlu spek yang tinggi-tinggi. Kita contoh aja 1 GB. Klik next. Kita yang bawah. Kemudian pilih add yang server pusat, kemudian choose. Jika sudah, jangan di run dulu, kita ke setting dulu, kita ke network, kemudian adapternya cuma satu yaitu yang IP DHCP. Klik OK, kemudian kita start. Ini kita minimize aja dulu. Sekarang udah jalan ini, silakan ketik di browser itu IP ini. Ini untuk browser saya rekomendasikan Google Chrome. Ini sebagai contoh aja, gua pakai yang Avast browser. Berarti tadi yang IP-nya 192.168.3.2. .3.2 slash kita buka admin dan kita masukkan username, defaultnya adalah admin dan admin, enter. Ini sudah saya build dari nol, jadi semua sudah berubah dan juga tampilannya. Ini perlu diingat, ini ada lisensi ya. Ini saya aktifkan sampai 1 Juni 2023, tapi tenang saja, nanti lisensi saya update per tahun ajaran. Nanti kita fitur ini kita skip dulu. Silakan langsung ke pengaturan. Silakan diisi data kode sekolah, nama sekolah sampai ke bawah. Dan untuk yang versi ini sudah saya tambah yaitu background. Jadi nanti yang ini background ini bisa diganti. Kita masuk lagi. Silakan diganti. Kalau sudah, klik simpan. Kemudian ke manajemen user. Ini saya rekomendasikan langsung diganti aja nih, data admin. Silakan langsung diganti aja. Next kita ke data guru. Tambah guru manual, diisi. Simpan. Kita impor aja biar cepat. Untuk download format di sini klik download, diisi dan upload. Klik impor. Ada keterangan berhasil. Kembali. Untuk mengedit yang ini klik ini. Diisi, simpan. Untuk hapus klik ini. Next kita ke data master. Kita impor data master. Jika sudah di-download, silakan diisi kemudian kita impor. Klik impor. Ada keterangan berhasil. Kemudian kita ke data jenis ujian. Silakan kalau mau ganti, misalkan bukan tryout, USBK, diisi aja dan simpan. Kita ke data mapel. Data mapel silakan isi manual, simpan.
Kita impor aja biar cepat. Belum punya format, download dulu, isi, kemudian baru impor. Klik impor. Ada keterangan data set lokal sudah diisi dari input data master dan ke data siswa. Jika mau tambah, silakan klik tambah, diisi, simpan. Untuk upload foto, klik di sini, klik yang ini. Untuk formatnya itu dia tanpa folder, langsung dibuat zip. Dan kita ke bank soal, kita langsung buat bank soal aja. Klik buat bank soal, kita contoh aja nih. Kita coba matematika bahasa. Pilih jurusan karena ini bahasa, berarti untuk bahasa kelas 12, khusus bahasa, jumlah soal 100, opsi A sampai E berarti 5, jumlah soal isi 00, guru mapel, 1 soal aktif, simpan. Kemudian klik yang ini, lihat soal. Untuk isi soal secara manual dari sistem, klik ini, klik nomor soal, kemudian diisi, simpan. Kita impor aja. Ini berbentuk Excel. Kita ada dua metode, yaitu Excel dan Word. Kita Excel dulu ini, pilih choose, kemudian ini klik impor, berhasil. Sekarang kita upload file pendukung, yaitu berupa gambar. Ini formatnya zip. Kita upload, berhasil. Kita kembali, silakan dicek. Jika ada kesalahan nanti bisa dirubah di sini. Jika sudah, kita ke bank soal lagi. Sekarang kita impor soal berbentuk Word. Kita buat bank soal. Kita contoh. Ini bahasa Arab. Jurusan semua, kelas semua, jumlah soal 20, 100, 20. Ini contoh A sampai B karena ini soal SD. Ini hanya contoh aja. Klik simpan. Sekarang kita impor. Karena ini hanya soal Word, berarti tidak perlu yang ini. Langsung ini aja. Kita impor. Oke. Udah masuk. Next, kita ke jadwal ujian. Kita buat jadwal ujian. Sesi ini satu aja, hanya contoh. Ini hanya contoh aja. Ini 2 jam. KKM boleh diisi, boleh kosong. Kalau kosong diisi 0 aja. Kita ajak soal, opsi, token, riset, dan hasil tampil. Ini yang hanya contoh aja. Ini saya sarankan jangan ditampilin ini hasil tampil, karena nanti siswa jadi tahu hasil ujiannya. Ini contoh aja nih. Kita acak soal dan acak opsi. Klik simpan. Satu soal berhasil. Sekarang soal berikutnya. Itu soal matematika. Ini contoh aja. Ini sama 120 menit, 0. Simpan. Jika sudah, ke menu cetak. Cetak berita acara, klik ini. Nanti otomatis. Nanti dia generate otomatis semua. Tinggal cetak aja. Dan print. Dan print, klik ini. Next, kita ke daftar hadir. Pilih ruang, sesi, kelas.
Kita print, kita cek dulu, langsung print. Next, kartu peserta. Ini untuk atur posisi tanda tangan kepala sekolah. Klik kelas dan print. Oke, udah. Jika ini kepotong berarti nanti di sini aja. More setting, pilih yang paper size. Disesuaikan aja. Untuk menu yang nilai ini nanti menunggu hasil ujian dari server lokal, karena ujiannya nanti di server lokal, bukan di server pusat. Jika sudah, kita langsung ke server lokal. Kita minimize dulu. Kita ke Oracle, kita buat server lokal. Seperti tadi, Linux. Ini Ubuntu 64 bit. Next. Ini kan server lokal untuk ujian, jadi nanti dimaksimalkan. Kita contoh aja 1 GB. Kita pilih use. Pilih add. Pilih yang server lokal. Pilih choose, pilih create. Dan setting. Karena ini untuk ujian nanti dimaksimalkan aja, jangan sampai yang merah. Begitu juga dengan prosesornya. Kita ke network. Khusus yang server lokal nanti 2 LAN. Boleh 1 LAN, boleh 2 LAN. Kalau untuk yang lab biasanya 2 LAN. Kalau untuk yang ujian di kelas paling nanti cuma 1. Kita pin yang ini. Oke. Pilih start. Kita tunggu sampai proses server lokal berjalan. Jika sudah, nanti kita kan ada IP2, ada CP dan statik. Nanti kita memanggilnya yang statik aja. Kita buka 192.168.0.212/admin. Enter. Ini default admin dan admin. Ini kenapa hanya satu menu? Ini karena server lokal harus disambungkan ke server pusat. Dengan cara klik sinkron setting. Ada keterangan, misalkan ini server 1. Untuk lihatnya di sini di server pusat. Nanti disesuaikan. Kita contoh server 1, kemudian diisi IP server pusat. Lihatnya bisa di sini atau di mesinnya yang ini. Berarti 192.168.3.2. Klik simpan. Klik cek status. Ini artinya sudah terhubung. Jadi menu sudah muncul semua. Di sini ada keterangan. Sudah aktif, server 1 siap digunakan. Untuk sinkron, klik ini lagi, sinkron pusat. Klik cek status. Dan kita sinkron. Untuk yang versi sebelumnya kan belum ada ini status data. Ini sudah saya isi status data, jadi ada keterangan misalkan belum sama atau sudah sama. Langsung kita sinkron. Oke, sudah ada keterangan. Cek status. Sudah masuk semua, sudah sama. Next, kita ke data siswa, kita ngecek bank soal, aktif-aktif, jadwal ujian, status ujian, reset login, upload hasil. Sekarang kita ujian server lokal. Klik IP aja. Ini sebagai contoh yang siswa 1 aja nih. Jadi 1 dan 1. Login.
Sudah muncul ini, tinggal klik mulai ujian, langsung lakukan ujian. Misalkan ini kita bahasa Arab, kita mulai aja. Untuk yang versi ini sudah saya hilangkan waktunya. Kemarin kan yang versi sebelumnya kan ada waktu itu, waktu jam. Sekarang sudah saya hilangkan karena itu ternyata membuat server menjadi sedikit berat. Ini untuk tampilan di desktop PC. Untuk yang smartphone, ini sebagai contoh nih. Untuk tampilan smartphone sudah saya sesuaikan jadi lebih enak. Pilih soal dan kita isi. Kita kembali ke tampilan desktop. Kita next aja, kita ngarang aja. Jika sudah dikerjakan semua, klik ini selesai ujian. Ada keterangan belum dijawab 2. Klik daftar soal. Ini masih kosong. 1 lagi. Kemudian selesai ujian. Pilih ya. Yang ujian bahasa Arab sudah selesai, tinggal yang 1 lagi. Untuk lihat hasil nilai di sini. Jika nanti ditampilkan, nanti siswa bisa melihat hasil ujian. Ini sudah muncul. Ini saya sarankan nanti pas ujian jangan ditampilkan. Dan kita ujian 1 lagi. Klik mulai ujian. Next. Kita ngarang aja lah biar cepat. Ini soalnya banyak nih, 40 ini. Masih sisa 3. 1 lagi. Klik selesai ujian. Sudah selesai semua. Berarti sampai ini ujian di server lokal sudah selesai. Kita kembali ke server lokal. Klik beranda. Data nilai sudah muncul. Ini ada keterangan untuk upload ke server pusat. Silakan dibaca. Jika sudah, klik kirim nilai. Pilih ya. Nanti ada notif. Dan yang mapel bahasa, pilih ya. Sudah selesai. Berarti di server lokal sudah selesai semua. Dan kita kembali ke server pusat. Kita klik beranda. Data sudah masuk, data jawaban dan data nilai. Dan kita kembali ke nilai hasil ujian. Kita pilih ujian, pilih jurusan, ataupun pilih kelas. Cari nilai. Untuk download, klik download Excel. Untuk lihat ini. Nanti muncul. Untuk nilai per kelas. Nanti di kelas yang sama nanti muncul semua di sini. Kemudian data hasil ujian. Muncul semua. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari Candy GPT Simple Edition. Sampai jumpa di video berikutnya.